Selamat datang di Cyber Six Channel. Hari ini, kita akan membahas tentang fenomena yang semakin marak di Indonesia, yaitu pinjaman online atau yang sering dikenal pinjol. Mari kita lihat lebih dalam kasus-kasus yang terjadi, hukum yang mengatur, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita. Pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman lender dengan penerima pinjaman borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik berdasarkan sumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Layanan ini sangat praktis, tetapi juga memiliki risiko besar. Di berbagai negara, banyak kasus terkait pinjaman online yang merugikan masyarakat. Misalnya, di Indonesia, ada banyak laporan tentang penagihan yang tidak manusiawi dan bunga yang mencekik. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri seperti di Amerika Serikat dan India, kasus serupa juga terjadi. Untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol, banyak negara telah menetapkan regulasi ketat. Di Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatur dan mengawasi aktivitas pinjaman online. Di Amerika Serikat, ada peraturan federal yang melindungi konsumen dari praktik pinjaman predator. Dampak dari kasus pinjaman online. 1. Dampak ekonomi. Keangkrutan individu. Banyak peminjam mengalami kebangkrutan karena suku bunga yang tinggi dan denda keterlambatan yang besar. Pertumbuhan ekonomi terganggu. Pengelolaan keuangan yang buruk dari banyak individu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pinjaman yang tidak terkendali dapat memicu inflasi jika terlalu banyak uang yang beredar tanpa dukungan nilai nyata. 2. Dampak sosial. Kesehatan mental. Tekanan dari utang yang tinggi sering menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Krisis kepercayaan. Masyarakat menjadi kurang percaya terhadap sistem keuangan dan layanan digital. Masalah keluarga, ketegangan keuangan dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan, dalam beberapa kasus, perceraian. 3. Dampak hukum. Penipuan dan pemerasan. Banyak kasus di mana pemberi pinjaman online melakukan praktik penipuan dan pemerasan. Pelaporan dan penagihan yang agresif. Banyak perusahaan pinjaman online menggunakan metode penagihan yang agresif dan tidak etis, termasuk pelecehan dan intimidasi. 4. Dampak teknologi. Kebocoran data pribadi. Banyak kasus di mana data pribadi peminjam disalahgunakan atau bocor karena keamanan yang lemah. Keamanan siber. Peningkatan serangan siber terhadap platform pinjaman online yang tidak aman. Solusi untuk kasus pinjaman online. 1. Edukasi dan literasi keuangan. Program pendidikan. Implementasi program pendidikan keuangan di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan literasi keuangan. Kampanye kesadaran. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pinjaman online dan cara mengelola keuangan pribadi dengan bijak. 2. Regulasi dan pengawasan. Peningkatan regulasi. Pemerintah harus memperketat regulasi terhadap penyedia pinjaman online, termasuk pembatasan suku bunga dan denda. Pengawasan yang ketat. Pembentukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi dan mengatur praktik pemberian pinjaman online. 3. Solusi teknologi. Keamanan data. Meningkatkan keamanan data dengan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor.